orang Bandung. Kota kembang dilingkung ku gunung, gelis na mojang anu kakoncara, anu ngagaduhan jati diri orang Sunda. Ye kota anu pinuh kreasi, seniman budayawan dugi ka musisi, kreativitas budak ngora inovatif, yang ngebuktikan orang Bandung teh kreatif. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala, amma ba'd. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam akan selalu kita sanjungkan kepada panutan kita, Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa e-channel dimanapun Anda berada, ibu-ibu sekalian, Majelis Taklim Al-Ansor, kita akan membahas materi pada kali ini tentang pandangan hidup seorang Muslim. Dan sebelum kita akan membedah dan menyusukannya, kita sama-sama bacakan surah Al-Anfal ayat 2-4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Saya persilakan bagi ibu yang ingin mencoba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina
زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Baik, terima kasih Ibu. Kita lanjutkan kepada ayat berikutnya. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Persilakan Ibu yang mau mencoba. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, Bu. Kita teruskan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Siapa silakan Bu, mau coba. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Terima kasih Bu. Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah sama-sama bacakan Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2 dan sampai 4. Dan mari kita tutup dengan membacakan Shadaqallahul Azim. Shadaqallahul Azim. Pemirsa e-channel dan ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan kita ikuti panggilan keliling ini kepada segmen yang kedua. Akan terlebih dahulu kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Pemirsa e-channel dimanapun Anda berada, ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kita masuk kepada sesi yang kedua. Kita akan menguraikan tentang satu materi tentang pandangan hidup seorang muslim. Kalau tadi kita sama-sama membacakan Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4, di sini Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Jadi pandangan hidup orang yang beriman ketika mendengarkan kalimat Allah dibacakan bergetarlah hatinya. Seperti mendengarkan tadarus Al-Quran, mendengarkan ceramah, maka hati kita senantiasa bergetar. Insya Allah kita termasuk golongan orang yang beriman. Yang selanjutnya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya. Semakin banyak kita mendengarkan bacaan Al-Quran, semakin sering kita mendengarkan tausiah, semakin bertambah kadar iman kita.
itulah orang yang beriman. Justru kalau kita mendengarkan orang yang berceramah, kita alergi, kita mendengarkan orang tadarus, kita keki, berarti kita jauh dari ciri-ciri orang yang beriman. Dan yang ketiga, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Orang yang beriman itu ketika mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan dari Allah, senantiasa pasrah kepada Allah. Dia tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan siapapun, akan tapi dia memasrahkan sepenuhnya ini kehendak Allah Subhanahu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pemirsa e-channel yang saya hormati, ayat yang ketiga Allah menerangkan orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Jadi ciri orang yang beriman selanjutnya itu adalah orang yang menegakkan sholat. Jadi kalau orang yang tidak melaksanakan sholat itu jelas-jelas bukan termasuk golongan orang yang beriman. Sholat seperti apa? Kata Allah, orang yang melaksanakan khusyuk dalam sholatnya itulah orang yang beriman. Kadangkala kita tidak khusyuk dalam melaksanakan sholat. Betul nggak, Bu? Ketika kita menghadap Allah itu kadangkala pikiran dan hati kita tidak sedang berhadapan dengan Allah. Kita sedang berhadapan dengan Allah tapi pikiran kita memikirkan pekerjaan rumah, memikirkan anak yang masih di sekolah, memikirkan suami yang masih ada di kantor. Itu artinya kita belum khusyuk. Dan biasanya kalau orang yang sholatnya tidak khusyuk, kadangkala bacaannya pun suka lupa. Rakaatnya pun suka lupa, betul nggak, Bu? Bahkan ketika kita sholat, yang tadinya lupa menjadi ingat tuh, ya Bu. Yang artinya teh lupa menyimpan kunci, tapi ke sholatnya orang tengah ada inget dah. Itu artinya bahwa kita tidak khusyuk. Bagaimana caranya agar sholat kita khusyuk? Ini penting, Ibu. Yang pertama, agar sholat kita khusyuk itu adalah pertama, niat dulu yang benar. Ada sebagian orang yang sholat begitu datang langsung takbir Allahu Akbar. Padahal kalau orang begitu menghadap kiblat langsung mengangkat kedua tangan tanpa ada niat yang benar dulu, maka konsentrasinya akan terpecah dan buyar. Coba kita perhatikan, kalau orang yang tidak konsentrasi dalam bidang apapun itu kebanyakan tidak akan fokus. Jadi ketika tangan kita mengangkat Allahu Akbar, mulut kita mengucapkan lafaz Allahu Akbar, hati kita mengatakan Allah Maha Besar, pikiran kita memuji kepada Allah, itu pertama kita sudah khusyuk. Yang kedua, Bu, ketika kita sholat, kita tahu bacaan yang kita baca. Misalkan gini, Bismillahirrahmanirrahim, kita tahu, kita dengar tuh bacaan yang kita dengar. Jangan sampai kita mengucapkan lafaz basmalah, membacakan surah Al-Fatihah, kita sendiri yang tidak mendengarnya. Itu berarti kita tidak khusyuk. Yang ketiga, orang yang khusyuk itu adalah orang yang bergeraknya dari takbir, ruku dan sujud itu ada yang namakan tumak-ninah. Tumak-ninah adalah jeda di antara gerakan satu kepada gerakan yang lain. Dan yang ketiga, agar sholat kita itu khusyuk adalah kita fokuskan kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ciri orang yang beriman adalah orang yang mendirikan sholat dengan khusyuk. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, yang selanjutnya, kata Allah, sedangkan dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, orang yang beriman itu adalah orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang diperoleh. Kita dapatkan rezeki, maka sebagiannya kita berikan untuk di jalan Allah. Allah akan melipat gandakan rezeki yang kita keluarkan. Percaya itu, Ibu. Allah menjanjikan setiap rezeki yang kita infakkan jalan Allah, Allah memberikan kembalian seperti 70 bulir dan masing-masing bulir itu ada 100 kali lipat. Jadi berapa hebatnya kalau rezeki yang kita berikan. Kebanyakan kita lebih mendahulukan kepentingan dunia. Ibu-ibu pakaian bagus,
perhiasan mahal, rumah kita bagus, kendaraan bagus, itu untuk aksesoris dunia. Uang yang kita belanjakan akan habis, baju yang ibu pakai akan usang toh. Tapi kalau uang yang kita berikan jalan Allah seperti membeli karpet simpan di masjid, ibu membeli mukena simpan di masjid, dipakai oleh orang, uang ibu tidak akan pernah hilang. Itulah investasi yang sebenarnya. Jadi orang yang membelanjakan hartanya jalan Allah, itulah orang-orang yang beriman. Ibu-ibu sekalian, pemirsa e-channel yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman, mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, pandangan seorang muslim itu kalau saya analogikan binatang seperti lebah. Lebah itu satu binatang di mana ketika dia hinggap tidak pernah ada dahan yang patah. Jadi orang yang beriman dimanapun dia berpijak, maka dia tidak pernah membuat kerusuhan dan kerusakan. Lalu yang namakan lebah itu memakan sesuatu yang bergizi, yang halal. Orang yang beriman itu pantang makan yang haram dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah. Menipu, mencuri dilarang, tidak akan pernah dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga, orang yang beriman itu adalah seperti lebah, dia mengeluarkan sesuatu itu yang bermanfaat. Ucapan, tindakannya akan menyenangkan, akan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa ruku dan sujud untuk Allah, tilawatul Quran untuk Allah, kita termasuk golongan orang-orang yang beriman, orang yang akan mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, serta keselamatan dunia wal akhirah. Ibu-ibu rahimakumullah, pemirsa e-channel yang berbahagia, sebelum akan kita diskusikan dan sharing tentang materi ini, akan kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Pemirsa channel yang dirahmati Allah, ibu-ibu sekalian yang saya cintai karena Allah pula. Kita masuk kepada sesi yang ketiga, kita dialog, kita sharing tentang materi yang telah tadi saya sampaikan. Saya memberikan kesempatan kepada ibu untuk bertanya. Silahkan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rini. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apa makna sholat bagi orang yang beriman? Tolong penjelasannya dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini, pertanyaannya bagus. Apa manfaat sholat bagi orang yang beriman? Sholat itu di samping kewajiban juga kebutuhan. Jadi bukankah hidup kita ini membutuhkan makan, membutuhkan minum, membutuhkan tidur? Begitu juga bagi orang yang beriman, sholat itu merupakan sebuah kebutuhan. Untuk apa kita butuh sholat? Karena dengan sholat kita akan menjadi tenang. Kata Allah, ala biziklillah tatsmainnul qulub. Perbanyaklah zikir kepada Allah, niscaya hatimu akan tenang. Bukankah hidup ini membutuhkan ketenangan? Ya betul nggak Bu? Berapa banyak pun harta yang kita miliki, berapa besar pun rumah yang kita tinggali, tapi kalau hati kita tidak tenang, ada rasa gelisah dan ketakutan, maka tidak akan menikmati kehidupan ini. Jadi manfaat sholat bagi orang yang beriman itu adalah sebuah kebutuhan untuk menenangkan batin lahir kita. Itu Ibu. Baik, saya persilahkan untuk ibu yang lain untuk bertanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tita. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apa manfaat zakat bagi orang yang tidak mampu
Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tita atas pertanyaan yang bagus. Apa manfaat zakat bagi orang yang tidak mampu ya Bu ya? Kalau manfaat zakat bagi orang yang tidak mampu itu adalah untuk membantu ekonominya.